Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak untuk kesempatan hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang masalah penaksiran parameter kembali untuk mengacu kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang pengujian hipotesis. Perlu ada bahwa di sini menaksir itu adalah merupakan pengukuran terhadap nilai parameter. Menaksir itu merupakan pengukuran terhadap nilai parameter populasi. Pengukuran nilai parameter populasi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Perlu Anda ketahui di sini yang dimaksud dengan parameter populasi itu diantaranya adalah misalkan rata-rata. Di sini ada populasi di sini ya. Jadi parameter, sini parameter populasi. Nah, di sini kita lihat parameter dari di sini. Jadi parameter populasi ini dikatakan sebagai bentuk seperti ini. Ini kita katakan sebagai bentuk titik taksir. Ini X bar. X bar ini sebetulnya merupakan rata-rata sampel. X bar ini dikatakan sebagai titik taksiran. Ya, titik taksiran atau dikatakan sebagai parameter depopulasi di sini, atau dikatakan sebagai titik taksiran, atau lebih jelasnya mungkin kita katakan X bar ini merupakan parameter dari di sini ya, rata-rata populasi. Ya, X bar ini merupakan parameter dari rata-rata populasi. Ini namanya rata-rata populasi, itu adalah dibaca dengan mu. Nah, kemudian di sini P di sini juga dikatakan sebagai parameter dari pembanding pada parameter. Ini pembanding untuk sampel, segini merupakan pembanding untuk parameter populasi. Nah, kemudian di situ Anda bisa lihat bahwa parameter populasi ini, Anda lihat ada N sebagai banyaknya data pada populasi, mu berarti itu namanya rata-rata populasi, ada sigma itu namanya simpangan baku, kemudian sini P adalah merupakan perbandingan. Nah, sedangkan untuk statistik itu dikatakan parameter statistik itu antaranya ada N, itu juga sama dengan banyaknya anggota daripada sampel. Sedangkan dari situ X bar merupakan rata-rata dari sampel, dan S kecil merupakan simpangan baku daripada sampel, dan P kecil merupakan perbandingan daripada sampel. Nah, di sini kita lihat, kita bicara tentang menaksirkan rata-rata dulu lah, yang lebih mudah-mudahan nanti kalau misalnya waktu yang udah tinggal beberapa minggu lagi, mungkin kita sampai sini dulu, kita coba untuk bisa menjelaskan tentang menaksir rata-rata. Di situ ada lihat titik taksiran darimu, itu namanya X bar, saya katakan. Di selain X bar sebagai parameter dari rata-rata populasi, X bar ini di sini X bar juga dikatakan sebagai taksiran. X bar ini merupakan taksiran daripada X bar ini adalah merupakan titik taksiran. Dari rata-rata, X bar ini merupakan titik taksiran dari rata-rata populasi. Kelihatan Anda lihat. Jadi titik taksiran untuk rata-rata mu adalah X bar. Untuk pengukuran taksiran yang lebih tinggi, derajat percaya, maka digunakan interval taksiran. Jadi untuk mempertinggi atau untuk mendapatkan tingkat derajat kepercayaan itu akan lebih baik, lebih tinggi, maka digunakanlah yang namanya interval taksiran.
Di sini kamu lihat di bawah interval tensor sini, jika sigmanya, jika simpangan bakunya diketahui dan populasinya berisi normal, maka itu rumusnya. Itu rumusnya. Jadi sini kita lihat bahwa untuk interval taksiran di sini Anda lihat interval taksiran di sini. Interval taksiran. Interval taksiran ini kita pakai untuk memperoleh tingkat yang lebih tinggi daripada derajat kepercayaannya. Nah, di sini kita lihat bahwa rumus untuk menentukan interval titik taksiran ini itu didapatkan dari di sini X bar ini X bar nih. Ini Z 1/2, di sini ada lambang sigma. Jadi sigma di sini ini menunjukkan apa namanya, derajat kepercayaan di sini, derajat kepercayaan, mungkin keyakinan lah. Ini. Kemudian di sini sigma per akar n, sudah lihat, ya kan? Nah, kemudian di sini, kalau misalnya kita ambil dari mana asal mulanya, mungkin Anda akan lebih panjang lagi masalahnya. Ya, pernah saya terangkan tempo hari itu, di sini dikatakan bahwa min di sini mimitinya kita dapatkan misalnya dikatakan sini Z kan gini tadinya. Ini hanya merupakan angka baku ya. Ini sama dengan X bar min mu per sigma per akar n. Ini merupakan rumus daripada angka baku. Nah, jadi untuk menentukan batas-batas interval tadi, memang di sini ada pengertian Z1 itu lebih kecil daripada Z, lebih kecil lagi daripada Z2. Jadi kalau misalkan di sini kita masukkan ke sini, katakanlah ini ke sana, berarti di sini kita dapatkan bahwa dari sini, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk interval titik taksiran ini, berarti seolah-olah kita lihat ini adalah sama dengan Z, ya kan? Dikali ini, berarti sini nih, ini setengah ini ke sini. Nah, kalau misalnya ini saya langsung ke sini gitu, kemudian di sini saya taruhkan seperti kayak gini, kemudian sini X bar min mau ke sini lagi. Ini berarti X, di sini Z, kemudian sini sigma akar n. Nah, ini ada merupakan, ini berarti merupakan apa namanya, setengah delta itu merupakan dari taraf nyata atau merupakan titik kritis di setengah delta di sini. Nah, ini min di sini. Ini juga sama setengah di sini itu. Nah, sehingga kalau ini kita kurangi, mungkin kamu lagi bingung lah, kita langsung aja lah ya. Supaya ini kamu bisa kurangi, nanti lagi. Akhirnya dari sini dikurangi dengan ini, maka didapatkan X bar min Z kali 1/2 sigma gamma di sini kan, sini akar, ini sigma akar n, di sini adalah sama dengan X, sama dengan U, ke sini berarti X bar plus Z 1/2 gamma. Nah, ke sini berarti sama dengan ini sigma per akar n. Jadi contoh seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah rumus daripada interval kepercayaan jika simpangan bakunya diketahui dan berdistribusi normal. Gitu. Jadi betul-betul kita harus bisa mengatakan bahwa X bar dikurang, bukan berarti merupakan bentuk interval ya. Jadi kalau Anda lihat di sini berarti ini seolah-olah kalau Anda perhatikan pada distribusi normal berarti gini kan. Ini kia ini. Nah, misalkan ini min Z-nya,
ini plus Z-nya. Gitu. Nanti kita lihat dulu lah. Nah, ini kita lari ke situ dulu aja. Jika distribusi normalnya diketahui, ya kan? Kemudian populasinya berisi normal, maka rumus yang ini, ya kita lagi buat lagi nih. Rumus yang ini, lagi rumus yang ini, X bar ini min Z 1/2 gamma di sini mah. Mungkin ada juga yang Z setengah alfa, bisa di sini juga. Jadi alfa di sini merupakan taraf daripada nilai kritis gitu. Ada yang pakai gini, ada yang pakai alfa. Nah, coba ini kita ganti konveksi dulu ya. Kayak ini kita ambil. Ini berarti ke sini, ini ke sini. Ya kan ke sini. Sorry. Ini berarti standar ini belum nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini berarti merupakan standar error ini ya. Kesalahan standar ini. Ini ke sini. Nah, imunya ini ke sini. X barnya ini positifnya ini setengah gamma sini sigma akar M. Ini rumus interval taksiran pada rata-rata yang ini, menaksir rata-rata itu. Nah, jadi di sini yang namanya gamma itu merupakan derajat daripada kepercayaan atau derajat keyakinan. Gitu. Nah, ada juga di sini setengahnya misalkan pakai alfa boleh bisa. Kalau misalkan di sini ini misalnya alfa, jadi nanti sini ada 1 min alfa sama dengan C. Ini C itu merupakan kapasitas kepercayaan, ini merupakan taraf nyata. Gitu. Jadi untuk mencari alfa ini, alfa sama dengan di sini sama dengan 1 min C. C ini apa? Tingkat kepercayaan, atau misalnya di sini kepercayaan 90%, berarti 0,95. Nah, kalau ini merupakan tingkat kepercayaan 95%, maka di sini titik kritis yang dikatakan dengan taraf nyatanya berarti alfanya 1 dikurangi 0,95. Berarti ini alfanya sama dengan 0,05 kan? 5% berarti ini. Nah, kalau misalnya ini kita gambarkan pada distribusi normal, jadi di sini kita dapatkan bahwa distribusi normalnya ke sini tuh tak iya, dan ini. Nah, ini karena ini berarti alfanya 0,05 ini kalau misalnya memang didapatkan di sini hipotesisnya itu adalah uji hipotesis itu ada pada pengujian hipotesis dua arah. Jadi kalau misalnya kategorinya misalkan saya katakan nanti hipotesis 0,2 mu misalkan di sini ya kan sama dengan 175 cm misalnya. Ini menunjuk rata-rata, misalkan rata-rata tinggi badan anak-anak kita ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini pakaian intervalasi ini berarti seolah-olah ini dapatkan. Ini berarti di sini dibagi dua nih. Ini bagi dua jadi 0,05. Ini dibagi dua, hasilnya adalah 0,025. Ini tuh berarti 0,025. Ini juga sama berarti 0,025. Dan ini berarti kan 0,95 tuh, ya kan? Nah, 0,95 dibagi 2. Jadi berapa ini? 0,4750 kan? Ini 0,4750. Nah, ini 0,4750 dicari pada daftar tabel Z. Tabel distribusi normal nih, tabel normal standar atau mungkin dasar normal standar atau standar deviasi standar distribusi normal. Maka pada daftar yang kamu dapatkan itu di sini 1,9 ke atas 6, berarti ini Z-nya adalah ini berarti pada C sama dengan 0,95 atau 90%, berarti dapatkan bahwa Z-nya itu adalah sama dengan 1,96. Jadi ini berarti ini min 1,96, ya ini positif 1,96.
Nah itu mengacu pada hipotesis tadi. Nah teruskan coba, Departemen Koperasi, UKM ingin mengetahui pendapatan rata-rata dari UKM di Jawa Timur tahun 2007. Dari 660 UKM di bawah bimbingan departemen diambil sampai 120 UKM yang dapat yang di Malang, Jember, Madiun, dan Gresik. Rata-rata pendapatan per bulannya adalah 2,1 juta dengan standar deviasi populasinya 0,8 dengan tingkat keyakinannya 90%. Buat interval rata-rata makin itu tadi. Jadi tadi kita bicara tentang interval. Tadi kan kita buat interval keyakinannya tepat, itu interval rata-rata. Kita disuruh membuat interval rata-rata kenaikan pendapatan. Nah di situ Anda lihat, berarti Departemen Koperasi ini ingin mengetahui pendapatan rata-ratanya. Nah, dari 660 berarti 660 ini merupakan N-nya. Tuh lihat, Anda lihat. Nah, kemudian di situ diambil 120, berarti N sampel. Ini 120 itu berarti sampel yang diambil dari populasi tadi yang terdapat di Malang, Jember, Madiun, dan Gresik. Rata-rata pendapatan bulan berarti X bar di sini. Nah, berarti sih didapatkan bahwa rasionya di sini bukan rasio, berarti rasionya adalah N per N. N-nya 20 per 660, berarti dihitung hasilnya 0,18. Nah, 0,18 ini kan berarti 18%, berarti lebih daripada 5%. Sehingga populasi itu dikatakan populasi terbatas oleh situ. Nah, tadi kan dikatakan nilai Z-nya itu dengan probabilitas 0,750 dari dapatkan ini. Yang tadi ini ke sini itu berarti adalah 0,90%, semuanya ke sini. Tuh. Dibagi 2, jadi dapatnya 0,4750. Lihat di situ, berarti Z-nya 1,96. Anda lihat situ. Standar errornya yang ini Bapak bilang tadi kan, standar error itu yang ini kan. Nah, yang standar error itu yang tadi ini. Ini standar error sigma per akar M. Ini standar error lihat. Itu berarti di sini dapatkan bahwa sigmanya kan berarti apa? Standar deviasi dari populasi kan 0,8 sini. Berarti 0,8 per akar. N ini berapa? Akar 120 kan? Tuh, berarti dapatkan 0,07. Nah, interval keyakinannya kan tadi dikatakan di sini. Tuh, X bar di sini lihat tuh. Interval keyakinannya berarti X bar min Z setengah delta. Di sini agama, kemudian sigma per akar N. Ini berarti ini berapa? Ini berarti rata-ratanya Anda lihat situ 2,1. Ini 2,1 nih. 2,1 min. Ini 1,96 nih yang ini tuh. Ini berarti sama dengan tadi berapa? 2,1 di situ kan? Tuh, berarti di situ 2,1 ini kan ini berarti ini kan? Sigma per akar N ini kan? Nah, ini nih, berarti ini sigma per akar N itu jawabannya kan 0,07 ini kali 0,07. Ini sigma ini ini berarti sama dengan 2,1. Kemudian di sini ditambah 1,96 dikali 0,07. Kita hitung tuh. Kita hitung. Jadi hasilnya ada berapa tuh? 0,07 benar. Jadi kalau dengan 0,7 itu berarti memang kalau ini 0,7 ya kalau ini misalnya memang standar errornya 0,07 hasilnya ya gitu tuh. Berarti sini tinggal kita kalikan di sini benar. Jadi berarti ini 0,007 ini berarti ke sini. Ini berarti 2,1 di sini ditambah 1,96 dikali 0,007. Berarti di sini mendapatkan hasilnya 2,1 dikurang 1,96 dikali 0,007. Jawabannya berarti 2,08 sini. Ini jawabannya 2,086. Saya ke sini nih, ke sini. Ini berarti 2,1 dikali tambah dengan 1,96
dikali 0,007, berarti di sini jawabannya 2,113 deh. Jadi ini kalau kita bulatkan menjadi 2 desimal, ini berarti 2,09 ke sini. Nah, berarti ini 2,11, berarti kita dapat taksiran. Jadi U ini merupakan dari titik taksiran. Untuk populasi U ini di antara 0,09 dengan 0,11. Ya kan? Jadi di sini kita buat rata-rata berapa sih rata-ratanya dulu? Rata-ratanya berarti kan sama dengan rata-rata populasi berapa nih? Adalah 2,1 kan? Ya kan? Ini berarti 2,1 di sini kan? Ya enggak? 2,1 di antara yang ini kan? Iya, ini kan 2,1. Berarti di antara 2,09 dengan 2,11. Gitu. Jadi berarti di sini kita dapatkan bahwa interval rata-rata kenaikan pendapatan itu adalah di antara 2,09 dengan 2,11. Jadi rata-rata kenaikan pendapatan UKM itu di Jawa adalah berkisar antara 2,09 juta sampai dengan 2,11 juta. Itu merupakan kisaran kenaikan rata-rata pendapatan UKM. Saya kira cukup itu dulu lah untuk dipelajari ke depan. Kita akan coba diskusi aja. Ya, saya kira itu dulu aja mungkin untuk pembahasan masalah interval ini.